How can misalkan Indonesia, how can Father's beauty song, the lion in the day, the lion in the day. How can misalkan Trinity, how can misalkan Indonesia, how can misalkan. Melalui sunat yang memotong kulit katan mereka. Baptisan Yesus menyingkirkan dosa orang berdosa dan menguduskan orang berdosa. Sama seperti kulit katan dipotong, dosa dibawa kepada Yesus ketika dia dibaptis, dan siapapun yang percaya kepada kenyataan bahwa Yesus menyelesaikan semua masalah dosa ketika Yohanes Pembaptis meletakkan tangannya di atas kepala Yesus, menjadi disunat secara rohani dan menjadi salah satu umat Allah yang benar. Iman yang membuat seseorang terputus dari Allah. Allah berkata Dia akan menyingkirkan orang yang tidak bersunat dari orang Israel. Lalu apakah sunat itu? Apa artinya dari perspektif rohani?
Sunat fisik adalah memotong kulit katan, dan sunat rohani dari Injil sederhana yang menyerahkan semua dosa seluruh umat manusia kepada Yesus. Baptisan yang diberikan Yohanes Pembaptis kepada Yesus adalah sunat rohani yang menghapus dosa dunia dan meletakkannya di atas tubuh Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sehingga dosa seluruh umat manusia bisa dihapuskan. Semua dosa umat manusia dibebankan ke atas Yesus. Allah membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya dan menyuruh mereka disunat sehingga dia bisa menjadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah keturunan mereka. Dan dia menjadi Allah bagi mereka yang dosa-dosanya dihapuskan dengan sunat. Sunat yang menghapus dosa adalah janji Allah yang dia tegakkan bersama Abraham dan orang-orang yang percaya kepada baptisan dan darah Yesus sebagai keselamatan mereka. Allah adalah Allah dari mereka yang disunat. Itulah sebabnya setelah orang Israel keluar dari Mesir, Allah berkata kepada Musa tentang perjanjian sunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Kejadian 17 ayat 11 sampai 14. Mereka yang mencoba untuk percaya kepada Yesus tanpa sunat rohani disingkirkan dari umat Allah, karena sunat rohani adalah baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis untuk menghapus dosa dunia. Mereka yang percaya kepada Yesus juga perlu menerima sunat di dalam perjanjian lama dan baptisan rohani oleh Yesus untuk menerima keselamatan dari segala dosa dan menerima Roh Kudus untuk menjadi umat Allah. Adapun bagi mereka yang percaya kepada Yesus, sunat dalam perjanjian lama dan baptisan Yesus di dalam perjanjian baru adalah hal yang sama. Jika kita tidak mengerti arti sebenarnya dari sunat atau sunat rohani yang membawa
keselamatan sejati, kita percaya kepada Yesus dengan sia-sia. Bahkan jika kita berpikir kita memiliki iman yang kuat, kita sedang membangun rumah iman di atas pasir. Allah menyuruh umatnya untuk disunat. Ini berarti bahwa Dia ingin setiap orang Kristen percaya kepada sunat rohani, baptisan Yesus yang menghapus dosa dunia. Tanpa tanda sunat di tubuh, kita bukanlah umat Allah. Orang yang tidak bersunat dipisahkan dari umat Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan bangsa Israel bahwa baik orang asing maupun budak harus disunat sebelum merayakan Paskah. Allah memperingatkan bahwa mereka akan disingkirkan dari Allah jika mereka tidak disunat. Peraturan yang Allah tetapkan untuk bangsa Israel ini berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Keluaran pasal 12 memberitahu kita bahwa orang Israel harus disunat sebelum makan domba dan sayuran pahit yang diizinkan untuk mereka makan selama pesta Paskah. Kita semua perlu memahami bahwa orang Israel yang memakan domba dan mengecat tiang pintu dengan darahnya yang telah disunat. Oleh karena itu, siapapun yang mengikuti upacara Paskah harus disunat. Begitulah cara mereka dapat mengambil bagian dalam upacara tersebut. Itu adalah perjanjian Allah bahwa orang-orang yang tidak bersunat harus dipisahkan dari umat Allah. Dalam pengertian rohani, itu adalah dosa yang mengarah kepada kehancuran karena kurangnya iman. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa sunat rohani adalah satu-satunya cara untuk menerima keselamatan dari Allah. Apa sunat yang harus diperiksa setiap orang? Sekarang ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Kita harus ingat bahwa orang Israel telah disunat sebelum mereka berpartisipasi dalam upacara Paskah. Abraham dan keturunannya menjadi umat Allah dengan disunat. Dalam perjanjian lama, mereka yang tidak disunat tidak bisa menjadi umat Allah. Hak mereka untuk mengambil bagian di dalam pesta Paskah dirampas. Hanya mereka
Menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima